Semakin lama waktu yang berlalu, semakin berkurang juga kesadaran masyarakat atas pentingnya nilai moral dan karakter yang sesuai dengan budaya Indonesia. Bumi, tempat yang kita tinggali, telah lama beroperasi. Yang awalnya hanya berisi manusia yang menggunakan sedikit akalnya sambil membawa pebel untuk bertahan hidup, hingga sekarang ditempati oleh manusia yang menggunakan otak dan ilmunya untuk membangun peradaban, kehidupan, serta teknologi yang maju dan layak seperti saat ini. Kemajuan teknologi tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga membawa dampak negatif. Karena dengan meningkatnya kemajuan teknologi, mengakibatkan mudahnya pengaruh globalisasi masuk dan mempengaruhi budaya serta kehidupan masyarakat Indonesia. Contohnya seperti budaya asing yang tidak dipilah, anggapan terhadap irelevansi Pancasila di masa kini, krisis moral, dan lain sebagainya. Anggapan akan irelevansi Pancasila di masa dewasa ini dapat disebabkan karena kurangnya contoh atas digunakannya Pancasila sebagai dasar etika maupun pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat dari kurangnya toleransi antar agama yang bertentangan dengan sila ke-1. Kurangnya toleransi dan masih sering membeda-bedakan ras, suku, dan lain-lain yang bertentangan dengan sila kedua. Adanya gerakan pemisah dari sebagian daerah di Indonesia yang bertentangan dengan sila ketiga. Masih maraknya tindakan korupsi juga yang bertentangan dengan sila keempat, dan masih adanya kesenjangan sosial antara rakyat kecil dan besar yang bertentangan dengan sila kelima. Jika hal ini terus berlanjut, maka anggapan akan irelevansi Pancasila di masa kini akan terus tumbuh dan membuat bangsa Indonesia kehilangan jati diri dan pandangan hidupnya. Apa jadinya sebuah bangsa tanpa ideologi? Oleh karena itu, untuk mengembalikan kerelevasian Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tujuan agar terpadunya kembali bangsa Indonesia, kita dapat merealisasikannya dengan mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pentingnya pendidikan Pancasila dari sedini mungkin. Karena dalam pendidikan Pancasila terdapat kebajikan, nilai, moral, dan karakter Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Terdapat 5 nilai pada Pancasila yang dapat kita jadikan pandangan hidup dasar hukum, etika, dan filsafat. Yang pertama ada nilai ketuhanan. Terdapat pada sila pertama. Maksudnya adalah Indonesia yaitu negara yang beragama. Jadi setiap rakyat Indonesia memiliki agama yang dipercayai dan setiap rakyat Indonesia juga memiliki kepercayaan terhadap Tuhan. Dapat kita terapkan dengan beribadah sesuai dengan kepercayaan dan menghargai agama orang lain. Nilai yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Terdapat pada sila kedua. Maksudnya adalah kita harus bersikap adil dan manusiawi terhadap setiap orang, meskipun orang itu memiliki perbedaan dengan kita. Dapat kita terapkan dengan tidak membeda-bedakan dan saling tolong-menolong. Nilai yang ketiga adalah nilai persatuan. Ada pada sila ketiga. Maksudnya adalah sebagai rakyat Indonesia kita harus bersatu, tidak boleh terpecah belah hanya karena sedikit perbedaan. Dapat kita terapkan dengan mencintai negara Indonesia dengan cara menjaga warisan budaya yang ada. Nilai keempat adalah nilai kerakyatan. Terdapat pada sila keempat. Maksudnya adalah negara kita mengutamakan rakyat, jadi rakyat Indonesia harus diutamakan. Dapat diterapkan dengan menyelesaikan masalah dengan musyawarah, tidak memaksakan kehendak dan menerima hasil musyawarah dengan lapang dada. Nilai yang kelima adalah nilai keadilan. Terdapat pada sila kelima yang artinya adalah kita harus bersikap adil terhadap semua orang, tidak boleh membeda-bedakan. Dapat kita terapkan dengan bersikap adil kepada setiap orang yang ada di sekitar kita dan menjalankan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Semoga dengan mensosialisasikan kelima nilai tersebut, Pancasila dapat kembali dianggap relevan di masa kini. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.